Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga dari rangkaian persiapan sumatif akhir semester mata pelajaran informatika semester 5 MTSN 1 Bukit Tinggi. Pada video ini kita akan membahas pemrograman berbasis teks yaitu bahasa pemrograman C++. Untuk menjalankan C++, kita perlu compiler. Biasanya compiler ini diinstalkan pada komputer, namun untuk pembelajaran kita bisa menggunakan compiler online, sehingga kita tidak perlu menginstalkannya dan mudah untuk digunakan. Ada beberapa online compiler yang bisa digunakan untuk C++, di antaranya adalah programmis.com. Ini yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran kita, paling sering kita gunakan. Kemudian ada juga replit.com, onlinegBD.com, dan seterusnya. Nanti bisa browsing sendiri ya. Tapi yang sering kita gunakan adalah programmis.com dalam pembelajaran selama semester ini. Baik, itu mengenai C++ online compiler. Nah, sekarang kita langsung saja melihat contoh kode C++ atau codingnya. Ini tangkapan layar 10 baris kode program C++. Yang paling atas ini kurang jelas warnanya, tetapi ini dimulai dari garis miring 2 buah, sama dengan baris ke-6, garis miring 2 buah juga. Ini kita sebut dengan komentar. Nanti di slide berikutnya juga akan diulas kembali ya. Komentar ini akan diabaikan oleh compiler, artinya tidak akan dieksekusi, hanya sebagai catatan saja bagi kita sebagai programmer. Kemudian baris kedua ada include IOStream. Ini tujuannya adalah untuk mengimport library yang bernama IOStream. Library atau perpustakaan tersebut, pustaka tersebut dapat memungkinkan input dan output pada program kita. Nah, ini cout di baris ketujuh bertuliskan tryprogrammis.pro, artinya nanti teks ini akan tampil sebagai output. Baik, untuk lebih lanjut kita bahas juga kembali pada slide berikutnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada baris pertama dan ke-6 ini adalah baris komentar. Komentar satu baris. Jadi komentar itu ada komentar satu baris, lebih dari satu baris, dan seterusnya. Nah, komentar satu baris ini diawali oleh tanda garis miring 2 buah. Ingat, apa yang ditulis setelah komentar itu tidak akan dieksekusi sama sekali oleh compiler, akan diabaikan saja. Jadi hanya sebagai catatan bagi kita. Baris kedua tadi sudah dijelaskan, namun untuk lebih jelas lagi kita tekankan kembali, include IOStream berfungsi untuk mengimport library atau pustaka input-output standar C++, sehingga nanti bisa menampilkan menggunakan cout, kemudian menggunakan cin juga. Baris ketujuh, cout tryprogrammis.pro ini menampilkan output berupa tulisan tryprogrammis.pro. Nah, jadi cout tandanya seperti ini. Oke, inilah penjelasan kode program yang perlu kita pelajari pada tahapan ini. Nah, selanjutnya ini juga ada contoh program lain, tetapi ini lebih jauh tentang penggunaan if-else. Program tadi adalah program sederhana hanya untuk menampilkan teks biasa, tetapi di sini menggunakan pengandaian jika maka. Oke. Baris pertama ini langsung include IOStream. Baris komentar tadi sudah dihilangkan, jadi di coding kita kali ini tidak ada lagi komentar-komentar atau catatan, karena namanya komentar atau catatan itu sifatnya opsional. Boleh ada, boleh juga tidak ya. Untuk memudahkan kita, boleh diberi komentar, atau rasanya jika tidak diperlukan tidak usah. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagian if dan else ya. If nilai lebih
atau sama dengan 80, maka tampilkan teks tuntas. Di sini kan cout menampilkan teks. Else artinya selain dari itu, maka tampilkan teks remedial. Nah, jadi cara membacanya adalah jika nilai lebih atau sama dengan 80, maka tuntas, selain dari itu remedial. Nah, itulah fungsi dari if else. Nah, tentunya kita harus mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Dalam hal ini, variabel yang digunakan adalah variabel bertipe integer dengan nama nilai. Nah, nilai inilah yang akan dimasukkan nanti berupa angka, bilangan bulat, yang akan disimpan dalam variabelnya. Baik, penjelasan lebih lanjut. Nah, ini dia. Jika nilai yang dimasukkan sama dengan atau lebih dari 80, maka output yang akan ditampilkan adalah kata tuntas. Misalnya, diketik nilai 80, nanti muncul tuntas. Di ujian juga begitu nanti, ditampilkan kode program, nanti jika diberi 60 misalnya, atau 70, apa yang akan keluar? Kemudian jika nilai yang dimasukkan kurang dari 80 sesuai dengan kode program kita tadi ya, karena dia minta lebih atau sama dengan 80. Maka di sini kalau kurang akan tertulis remedial. Nah, ini yang perlu kita pahami betul penggunaan if dan else ya. Baik, Bapak kira untuk bagian ini cukup bisa dipahami. Jika tidak, ini videonya bisa diulang kembali ya, diputar kembali. Nah, ini operasi aritmetik pada C++. Ini sama persis dengan yang dipelajari dalam matematika. Hanya saja simbol yang kita gunakan berbeda. Kalau dalam matematika tanda kali, di sini tanda bintang. Ya, tanda baginya kita pakai garis miring. Pengelompokan sesuai dengan Kabataku, di mana perkalian dan pembagian itu sama kuat, tetapi kali dan bagi lebih kuat daripada tambah dan kurang. Sehingga kalau kita menemukan operasi seperti ini, yang harus kita operasikan terlebih dahulu adalah operator yang lebih kuat. Di sini ada dua, 5 tambah 2 kali 10. Ada tambah, ada kali. Operator yang lebih kuat adalah kali. Maka kita harus mengalihkannya terlebih dahulu. 2 kali 10. Barulah kita tambah dengan 5. Jadi hasilnya kita lihat ya. Di sini hasilnya adalah 25. Ya. Kalikan 10 dengan 2, kemudian hasilnya tambah dengan 5. Selanjutnya, bagaimana kalau ini kita beri tanda kurung 5 tambah 2? Nah, yang di dalam tanda kurung ini kita operasikan. 5 ditambah 2, 7. Dikali dengan 10. Jadi hasilnya adalah 70. Jadi berbeda pengaruh ya. Tanpa tanda kurung dengan tanda kurung hasilnya akan berbeda. Prosesnya juga berbeda. Kalau yang pakai kurung tadi, jumlahkan angka yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian hasilnya kalikan dengan 10. Itu operasi aritmatik. Nah, kemudian di pembelajaran akhir-akhir ini kita sering membuat aplikasi yang berhubungan dengan luas, volume, operasi matematika ya. Nah, di dalam operasi matematika sering digunakan rumus ya. Seperti contohnya luas segitiga, luas sama dengan 0,5 bintang alas bintang tinggi titik koma. Nah, ini adalah bagian proses. Yang perlu kita pahami di sini adalah cara kita menuliskan formatnya. Ingat, penulisan variabel C++ itu case sensitive ya. C++ bersifat case sensitive artinya dia membedakan huruf kapital dengan huruf kecil. Kalau variabel yang dideklarasikan adalah huruf L besar, maka di sini juga L besar ya. Nah, dan jangan lupa titik koma di akhirnya. Berikutnya untuk luas persegi. Ini juga tergantung variabelnya. Boleh saja kita buat luas itu kecil
Asalkan di saat deklarasinya juga L-nya huruf kecil. Nah, luas sama dengan sisi kali sisi menggunakan tanda bintang dan ditutup dengan titik koma. Ini catatannya di sini. Ini semuanya adalah variabel. Baik, untuk materi variabel dan tipe data, selanjutnya silakan pelajari di blog Bapak intrasentosa.com. Ini linknya, atau ketik saja intrasentosa.com variabel tipe data. Bisa dicari di Google. Baca dan pahami, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ujian dengan baik dan lancar. Cukup sekian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.